Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi persamaan kuadrat, yaitu lanjutan dari bab 2 materi kelas 9 ya untuk semester ini. Persamaan kuadrat saya biasa singkat dengan PK, dengan bentuk umum adalah AX kuadrat plus BX plus C. Waktu kelas 7 kalian pernah mengenal istilah koefisien. Nah, koefisien itu berarti yang ada di depan X ya, tapi beda dengan C. C itu adalah konstanta. Jadi hanya berupa angka. Sedangkan untuk AX kuadrat plus BX di depannya ini ada angka-angka. Misalkan gini. 2x kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 0. Nah, berarti koefisien dari A adalah 2, koefisien dari B adalah 5, dan C adalah min 6 konstanta. Gunanya kalian tahu untuk mengenal koefisien adalah nanti pada persamaan kuadrat ada sebuah rumus yang namanya rumus ABC. Jadi itu kalian harus tahu koefisien A-nya siapa, koefisien B-nya siapa, dan C siapa ya. Tapi kali ini untuk rumus ABC belum saya jelaskan dulu. Untuk yang pertama yaitu untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat, yaitu dengan cara yang pertama adalah dengan memfaktorkan. Ya, jadi cara pertama itu adalah dengan cara memfaktorkan. Contoh, misalkan saya punya x kuadrat plus 4x plus 4 sama dengan 0. Di sini biasanya kalian disuruh mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Caranya adalah dengan membuat kurung 2 seperti ini ya. Harus dengan sama dengan 0 karena kita menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, caranya kita faktorkan terlebih dahulu. Misalnya 4 itu faktornya siapa aja? 1 4 ya kan, 2 4 1. Nah, pada saat kapan? Kalau dikalikan adalah hasilnya 4, tapi kalau ditambah hasilnya 4 juga. Nah, ini dia. Jadi perkalian ke sini dan pertambahan ke sini. Nah, gitu ya. Jadi itu kuncinya kalau saya ajarkan dari mulai kelas 9 sampai nanti SMA, ini sering nanti pasti muncul di SMA. Kalian harus tahu faktor dari konstanta ini. Ini kuncinya dari awal, baru kita ke tengah. Nah, untuk coret-coretan seperti ini hanya membantu kalian untuk mencari faktor dari konstanta tadi. Maksudnya biar tidak salah menentukan faktornya siapa aja. Nah, sekarang kembali ke sini. Kalau dikali 4 ditambah 4. Ini karena plus kebenaran dua-duanya. Kita cari di antara faktor ini kira-kira yang cocok kalau dikali 4 ditambah 4 yang mana? Hanya satu kan, yaitu 2 dan 2. Nah, untuk tandanya karena keduanya positif, jadi pasti positif dua-duanya. Nah, lain halnya kalau di sini negatif, berarti salah satu harus negatif gitu ya. Nah, oke, karena kita sudah mengetahui faktornya, bisa kita pasangkan di sini. Pertama x di depan ya, dua-duanya karena kan kita mau adalah x kuadrat. Kemudian yang di belakangnya kita tuliskan plus 2 dan plus 2 sama dengan 0. Selalu untuk persamaan kuadrat harus mencari akar-akar ya, terutama harus sama dengan 0, jangan ketinggalan. Nah, beda dengan nanti setelah ini adalah fungsi kuadrat. Cara menentukan akarnya ini kita bagi dua. Untuk x yang pertama yaitu x plus 2 sama dengan 0. Untuk yang x2 kebetulan sama juga, x plus 2 sama dengan 0. Selalu gini ya. Nah, jadi ini namanya akar-akar. Kemudian untuk menentukan x yang ini pindah ke sana jadi min 2, atau lebih cepatnya berapa ditambah 2 hasilnya 0. Pasti itu adalah lawannya dari angka itu sendiri, ya kan? Nah, ini untuk x1-nya dan x2-nya adalah sama. Nah, karena akar-akar dari kedua persamaan kuadrat itu sama, berarti kita cukup
nuliskan HP atau himpunan penyelesaian cukup satu saja, min 2 gitu ya. Nah sekarang gimana cara membuktikan apakah kerjaan kita benar atau enggak? Saya ada punya cara namanya kali pelangi, mungkin ada yang dikasih tahu gurunya kali pelangi, kalau saya air mancur saja. Nah ini X kali X untuk yang pertama, X kali 2 untuk yang kedua, yang 2 kali X yang ketiga, dan terakhir 2 kali 2 adalah yang keempat. Kita cek X kali X, X kuadrat, X kali 2, 2X, kita taruh di sini ya. 2 kali X, 2X lagi kita tambah. Nah 2 kali 2, 4. Oke, cocok ya. Berarti apa yang kita kerjakan dalam memfaktorkan terutama ini itu sudah benar ya. Itu untuk yang kebenaran positif. Tapi kalau yang negatif gimana? Nah ini contohnya. Oh ini contoh 1, masih memfaktorkan untuk menentukan akar, untuk mencari akar ya. Jadi tujuannya ini adalah mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Saya gunakan yang ada tanda min di konstantanya. X kuadrat min 4X plus 4, atau minnya ada di tengah. Jadi kalau tadi kan positif semua, sekarang di B-nya saya gunakan min. Bagaimana caranya? Nah sekarang seperti tadi, bagaimana kalau dikali hasilnya plus 4, tapi kalau ditambah hasilnya minus. Nah gimana tuh? Min 4 ya. Ini untuk yang pertama, untuk yang kedua itu kuncinya. Kita udah punya tadi, kebetulan angkanya sama, cuman beda di tanda. Kita tulis 22 dulu. 22. Bagaimana caranya supaya kalau dikali hasilnya plus tapi ditambah hasilnya min? Otomatis kita harus taruh tanda minus di depannya. Harus sama. Ketentuan ini harus sama, atas dan bawah, tidak boleh beda-beda. Coba kita buktikan. Min 2 kali min 2 plus 4. Min 2 ditambah min 2, min 4. Ya kan? Berarti kerjaan kita betul. Kita buat lagi kurung 2 seperti tadi. X min 2, X min 2. Perhatikan tandanya berubah. Kalau tadi plus 2 plus 2, sekarang min 2 min 2. Jadi sesuai apa yang kita temu di sini harus dituangkan di sini. Nah, itu menentukan akar. Seperti tadi, karena ini angkanya sama juga, kita cukup tulis saja ya, mudah. X min 2 sama dengan 0 berarti X1 2 dan X2 nya 2. Kesimpulannya, HP adalah plus 2 atau 2 aja. Nah ini untuk 2 contoh yang masih simpel. Nanti ada yang A nya lebih dari 1 seperti ini. Nah ini baru A nya baru sama dengan 1. Di sini saya lupa ketulis A sama dengan 1. Maksudnya koefisiennya untuk A sama dengan 1. Untuk A lebih dari 1 beda lagi caranya. Oke, ini untuk pengenalan pertama untuk persamaan kuadrat. Oke, terima kasih.